Ya pemirsa, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat perbincangan saya untuk bahas Pondok Pesantren Al Zaitun. Saat ini masih menjadi tengah sorotan ketika Panji Gumilang, sang pemimpin pun sedang terjerat beberapa kasus hukum. Ini dia informasinya, kita simak berikut ini. Pondok Pesantren Al Zaitun belakangan menjadi sorotan publik. Polemik yang ada di Al Zaitun terus mencuat seiring dengan pernyataan yang disampaikan pengasuhnya, Panji Gumilang, yang berujung ke ranah hukum. Kini Bareskrim Mabes Polri segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka di kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian dan hoaks oleh Panji Gumilang. Selain pengusutan secara tuntas dugaan pidana, sejumlah pihak menganggap Ponpes Al Zaitun diduga melakukan penyimpangan dan mendesak agar pesantren tersebut segera dibubarkan. Meski desakan pembubaran Ponpes Al Zaitun mencuat, namun keberadaan pondok pesantren yang berada di Indramayu, Jawa Barat itu tidak akan dibubarkan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pondok Pesantren Al Zaitun tidak akan dibubarkan dan dijatuhi sanksi oleh pemerintah meski memiliki banyak kontroversi. Ya, jadi Al Zaitun itu tidak boleh lagi berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang. Karena tahun 2022 udah muncul. Setiap muncul lalu hilang lagi, mau pemilu muncul lagi. Sekarang selesaikan dengan catatan Al Zaitun sebagai pondok pesantren itu tidak akan dibubarkan. Pemerintah mengakui bahwa sekolah itu baik produknya, ya, sehingga kita akan bina, akan sesuaikan kurikulumnya, akan bersihkan kalau ada kotor-kotornya di dalam pelaksanaannya. Tetapi pondok pesantren Al Zaitun dan seluruh sekolah dan pesantrennya itu tidak akan dijatuhi sanksi apa-apa, akan terus berjalan, dibina oleh pemerintah, Kementerian Agama. Tapi Panji Gumilang yang merupakan tokoh di Pondok Al Zaitun ini, tindak pidananya akan kita selesaikan agar tidak selalu menjadi isu setiap ada event politik. Lantas sudah tepatkah langkah pemerintah masih mempertahankan Pondok Pesantren Al Zaitun? Dan bagaimana perkembangan kasus pidana pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang tengah diusut Mabes Polri? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, mengenai ini masa depan Pondok Pesantren Al Zaitun seperti apa. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil opsi membubarkan pondok pesantren, tapi akan mengambil opsi untuk membina. Meskipun Panji Gumilang saat ini sedang diselidiki untuk beberapa pasal pemirsa, mulai dari Undang-Undang ITE, penistaan agama, dan yang terbaru adalah TPPU. Langsung saja saya akan tanyakan kepada Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Caca. Ya. Pak Mahfud MD, boleh diberikan penjelasan kepada masyarakat? Masyarakat butuh jawaban. Mengapa pemerintah kemudian mengambil opsi untuk tidak membubarkan pondok pesantren, tapi akan membina? Padahal saat ini masyarakat begitu resah. Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang jelas-jelas menyadur lagu Indonesia Raya, jelas-jelas mengucapkan salam Yahudi, dan bentuk ibadah keagamaan nyeleneh lainnya. Seperti apa Pak Menko? Ya begini, yang bermasalah di Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebenarnya bukan pondok pesantrennya, tetapi pengasuhnya yang bernama Panji Gumilang. Kalau pondok pesantrennya itu sendiri, di luar soal-soal yang agak aneh tadi, tetapi sebenarnya juga tidak terlalu fatal dan tidak langsung melanggar aturan hukum, ya. Pondok pesantrennya itu sendiri baik, kurikulumnya bagus, alumninya juga nampaknya sampai sekarang tidak ada yang bermasalah. Dia masuk di tengah masyarakat dengan baik juga, ada yang bekerja di berbagai sektor lah di pemerintahan. Nah, yang bermasalah itu sebenarnya kan Panji Gumilang sebagai pengasuh. Panji Gumilang sebagai pengasuh itu memang
oleh sebagian masyarakat Muslim, ya, dianggap telah melakukan penodaan terhadap agama dan akan dibidik dengan pasal-pasal penodaan terhadap agama. Itu sudah jalan dan itu sudah ada ukuran-ukuran hukumnya yang dilakukan penjejakannya oleh Baris-Krim Polri. Jadi kita tidak ikut campur, biar nanti hukum yang berbicara itu, karena hukum itu nanti kan ada kriteria, ada unsur-unsur, dan sebelum unsur-unsur pidana itu ditemukan dan dilekatkan kepada seseorang, biasanya ada gelar perkara yang melibatkan aspek akademis maupun aspek-aspek teknisnya. Nah, jadi kesimpulannya, sikap pemerintah satu, Az-Zaitun sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren itu akan dibina dan tidak akan dibubarkan. Karena di sana menyangkut ribuan orang yang sudah percaya untuk belajar di sana. Tugas pemerintah adalah membina dan membersihkan kalau ada hal-hal yang tadi agak sedikit menyimpang dari arus pokok sebuah sistem pendidikan dan sistem pembelajaran yang dipandu oleh kurikulum yang resmi. Adapun Panji Gumilang sebagai pimpinan itu beberapa tindak pidana akan kita proses karena memang dugaannya itu kuat. Sekali lagi dugaan kuat. Pertama dugaan tadi yang sudah dilaporkan oleh masyarakat dan sekarang sudah masuk ke penyidikan. Penyidikan itu artinya sudah benar terjadinya tindak pidana sudah ada dan disangka pasti ada. Tinggal siapa sekarang tersangkanya itu nanti akan dikristalisasi dari hasil gelar perkara dan pengumuman yang sudah dilakukan dalam sepekan terakhir ini. Lalu yang kedua, kami dari saya sebagai ketua TPPU, tim pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana sekretarisnya adalah PPATK. Nah itu sudah menemukan dugaan tindak pidana dalam dua hal. Satu, tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu menyangkut misalnya penyalahgunaan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah, kemudian penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap undang-undang yayasan tentang kepemilikan aset, kemudian penipuan dan pemalsuan. Itu sekali lagi dugaan yang sudah kami sampaikan ke Polri. Nah, untuk langkah-langkah yang menyangkut pencucian uang ini, kita sudah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang ditemukan oleh PPATK. 145 rekening ini kami bekukan yang nantinya tentu akan masuk ke dalam proses hukum apa betul ada pencucian uang. Nah tadi pencucian uangnya apa? Tadi misalnya yaitu uang yang dikelola secara tidak halal, secara tidak sah menurut hukum lalu disamarkan seakan-akan sah. Terkait dengan ini, hari ini kami juga sudah menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan polisi tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan atau pemindahan aset milik institusi kepada pribadi. Seperti diketahui di dalam pemberitaan kita dengar Yayasan Az-Zaitun itu mempunyai lahan atau hidup mengelola kegiatannya di lahan seluas 1.200 sampai 1.300 hektar. Nah, ini kami cari melalui BPN. Sampai hari ini ditemukan 295 sertifikat hak milik atas nama Panji Gumilang dan anaknya dan istrinya yang diduga itu adalah penyalahgunaan. Seharusnya itu milik yayasan tapi menjadi milik pribadi. Tetapi itu dalam dugaan dan kami sekarang meningkatkan dari temuan itu kepada tahap atau ke dalam tahap pemeriksaan.
Baik, Pak Mahfud, Itu, ya ditahan dulu karena ini seakan-akan membuka sengkarut polemik Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang, kasus hukumnya begitu banyak. Ini lantas bagaimana mengingat Al Zaitun dikatakan masih terima siswa baru, meskipun saat ini kasus hukumnya begitu banyak. Nanti dijawab sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.